Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan gaya belajar, yang dimana gaya belajar itu sendiri seperti gaya visual, gaya auditory, gaya reading warning, dan gaya kinestetik. Dimana pematerinya saya sendiri dan ketiga teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Agustina, NIM A401-19-2014. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Gaya Belajar Visual. Halo, saya Siska Sonda dengan NIM A40123-179. Di sini saya membawakan materi gaya belajar auditori. Halo, perkenalkan nama saya Kristi Pombile dengan NIM A40123-173. Materi yang saya bawakan adalah gaya belajar kinestetik. Halo teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan gaya belajar? Gaya belajar adalah cara atau metode yang digunakan seseorang untuk menyerap, memproses, dan mengingat informasi. Seperti individu yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti preferensi, sensorik, kebiasaan, dan cara otak mereka bekerja. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Yang ketiga, gaya belajar reading writing. Yang keempat, gaya belajar kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Agustina, NIM A401-19-2014. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang gaya belajar visual. Seperti namanya, gaya belajar visual lebih mudah menangkap informasi yang disampaikan dengan melihat gambar atau video. Pembelajaran visual memproses informasi ketika disajikan dalam representasi grafis, diagram, bagan, atau representasi visual lainnya. Salah satu alat bantu belajar metode visual adalah peta pikiran atau meetup. Umumnya, pelajar tipe visual membutuhkan suasana yang tenang saat belajar dan menerjemahkan apa yang dipelajarinya dalam bentuk gambar. Selain itu, pelajar tipe visual akan semangat jika diberi tugas presentasi atau membuat diagram dan grafik. Beberapa ciri orang dengan gaya belajar visual di antaranya sangat cepat memahami bentuk, warna, dan huruf. Baik, gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori atau melalui suara menjadi salah satu metode efektif untuk mendengarkan informasi yang disajikan secara vokal. Individu dengan preferensi belajar ini cenderung mendapat manfaat maksimal dengan mendengarkan informasi melalui pembicara atau diskusi. Aktivitas seperti berbicara sendiri atau berpartisipasi dalam diskusi dapat meningkatkan pemahaman mereka. Kegiatan diskusi dan revisi bersama menjadi kunci penting bagi individu dengan gaya belajar auditori, karena
membantu mereka menyiapkan informasi dengan lebih efektif. Selanjutnya ada gaya belajar reading and writing atau membaca dan menulis. Adalah gaya belajar di mana seseorang lebih mudah memahami dan mengingat informasi melalui kata-kata. Orang-orang dengan gaya belajar ini biasanya menggunakan bahan bacaan untuk memahami topik, menulis catatan dengan kata-kata mereka sendiri, meringkas dan mengulang informasi, membaca ulang dan menulis ulang hal-hal berkali-kali, mencatatkan informasi secara fisik di atas kertas, menggunakan daftar, judul, catatan dan tajuk, mengatur pengetahuan mereka ke dalam kategori, dan juga menyusun kata-kata ke dalam urutan atau struktur yang dapat mereka pahami dengan cepat. Gaya belajar membaca dan menulis termasuk dalam tipe-tipe belajar efektif yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendalami pemahaman materi pelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan dari gaya belajar reading and writing atau membaca dan menulis. Kelebihan yang pertama yaitu pembelajaran mandiri dan kemandirian. Salah satu kekuatan terbesar gaya belajar ini adalah gaya ini mendorong pembelajaran mandiri dan membantu kemandirian. Yang kedua, hanya sedikitnya perlengkapan yang dibutuhkan. Seringkali, satu-satunya perlengkapan yang dibutuhkan siswa-siswa ini untuk membantu mereka belajar adalah kertas, pena, dan beberapa buku. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama yaitu pembelajar yang gemar membaca dan menulis seringkali bermalas-malasan ketika guru sedang berbicara. Yang kedua, siswa mungkin tidak merespon dengan baik terhadap diskusi di kelas. Yang ketiga, siswa memerlukan bahan-bahan tertentu, pena, kertas, dan lain-lain yang mungkin tidak selalu tersedia. Gaya belajar kinestetik adalah kesadaran terhadap bagaimana bagian tubuh bergerak tanpa alat bantu visual, seperti kegiatan mengetik tanpa melihat tangan. Individu dengan gaya belajar kinestetik merasa terbantu ketika mereka dapat menggunakan gerakan fisik dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, mereka lebih suka pendekatan praktis secara langsung daripada hanya mendengarkan ceramah. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk belajar dengan lebih efektif melalui pengalaman langsung dan interaksi fisik dengan materi pembelajaran. Model FAK memang mendapatkan banyak kritik karena hanya membagi kategori gaya belajar dalam 4 jenis saja. Meskipun demikian, gaya belajar merujuk pada cara individu menyerap, memproses, dan mengingat informasi. Setiap orang memiliki preferensi berbeda dalam cara mereka belajar, yang bisa dibagi menjadi beberapa kategori utama, seperti gaya visual, contohnya belajar melalui gambar, diagram, dan warna. Yang kedua itu auditory, contohnya belajar melalui pendengaran atau diskusi. Yang ketiga, gaya kinestetik, contohnya belajar dengan gerakan dan pengalaman langsung. Serta gaya membaca menulis, contohnya belajar melalui teks dan catatan. Memahami gaya belajar dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran karena
Seseorang cenderung belajar lebih baik ketika mereka mendengarkan materi yang disampaikan sesuai dengan preferensinya.